Sobat PGI, kita berjumpa kembali dalam Suara PGI, pesan-pesan dari Salemba Raya 10, Jakarta. Kali ini kita akan bicara tentang Paskah, tentang tema Paskah atau pesan Paskah PGI di tahun 2022 ini. Adapun tema pesan Paskah PGI kali ini atau tahun ini adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Ini diinspirasi atau terinspirasi dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Untuk membicarakan pesan Paskah ini sudah hadir bersama saya di Suara PGI kali ini dua pendeta. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Andreas Himawan. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Geri. Pak Andreas adalah anggota Komisi Teologi PGI ya. Betul. Dan mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Ya, terima kasih. Lalu yang kedua adalah Ibu Pendeta Kris Segosal. Apa kabar Bung Jerry? Baik. Terima kasih Ibu Pendeta. Pendeta Kris Segosal adalah Wakil Sekretaris Umum PGI. Kita sudah kenal semua ya, karena sudah agak lama ini Ibu Pendeta berada di lingkungan PGI. Nah, Ibu dan Bapak Pendeta, sebelum kita membicarakan tema dan pesan Paskah PGI 2022 ini, ada baiknya saya baca dulu ya. Saya baca dulu nats Alkitab yang melatari tema dan pesan Paskah ini. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dua ayat ya. Bunyinya begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu. Jadi ini nats Alkitabnya. Saya ke Ibu Pendeta Kris dulu. Baik Bung. Ya, dengan pesan Paskah ya, dengan tema seperti tadi itu, pesan Paskahnya kira-kira apa yang ingin dikatakan PGI untuk gereja-gereja, warga gereja, atau bahkan umat pada umumnya di Indonesia ini? Ya Bung, dengan tema ini dan dengan situasi yang dialami oleh gereja-gereja, khususnya tahun ini, karena ini tema tahun ini ya Bung Jerry ya. Tema 2022. 2022 ya. Jadi apa yang dialami oleh gereja-gereja dan komunitas Kristen di Indonesia tahun ini juga banyak dipengaruhi oleh apa yang dialami tahun lalu ya. Kita masih berusaha untuk bangkit, kita bersyukur baru melewati masa-masa sulit. Masih sulit sih, tapi agak lebih ya, pandemi COVID-19 ini sudah agak lebih dapat dikontrol dengan upaya keras dari pemerintah, tapi juga dengan keterlibatan dari gereja-gereja di semua arah, semua berkejar-kejaran untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 ini. Tetapi juga ada banyak hal yang mempengaruhi sehingga pada akhirnya yang mau disampaikan melalui tema ini adalah apapun yang dialami oleh gereja-gereja di tahun ini, kita punya satu penguatan bahwa kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah terpisahkan ya dari situasi kehidupan dan kehidupan yang dialami oleh umat ya. Apapun itu ya, gitu. ada bencana non alam seperti pandemi COVID-19, tapi juga ada bencana alam, ada tantangan-tantangan ekonomi yang terbawa oleh bencana-bencana alam dan non alam tadi. Ada banyak hal yang mempengaruhi semua itu, tapi dengan tema Paskah ini mau disampaikan ke gereja-gereja bahwa kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Seperti satu penguatan. Katakanlah pengakuan iman lah. Kira-kira begitu Bung Jerry. Iya. Dalam hubungan dengan Paskah ini kan Paskah ya. Tadi dikatakan bahwa ada konteks yang membuat yang menggambarkan situasi dan kehidupan nyata umat.
gitu ya. Lalu ada momentum Paskah dan kemudian tema dan pesan Paskah dirumuskan seperti ini. Nah, dalam hubungan dengan Paskah ini kan kebangkitan gitu ya. Nah, bagaimana menghubungkan itu gitu? Ya, merayakan Paskah itu artinya kita merayakan satu kemenangan dari peristiwa kematian dan kebangkitan. Nah, artinya ketika merayakan Paskah, artinya gereja merayakan suatu semangat kebangkitan yang memenangkan. Memenangkan tentu orientasinya tidak ke dalam tubuh gereja, tapi dia memenangkan sesama, membangkitkan sesama dari berbagai himpitan, tantangan-tantangan. Jadi gereja kan orientasinya keluar nih ya. Nah, menurut saya korelasinya di situ. Ketika merayakan Paskah, merayakan suatu kemenangan, merayakan suatu kebangkitan, maka gereja pun harus membangkitkan sesamanya dari berbagai himpitan, dari berbagai tekanan hidup, dari berbagai kuasa maut. Ya, kira-kira seperti itu. Karena ia bangkit, maut dikalahkan, maka gereja harus memenangkan, harus membangkitkan sesamanya dari berbagai himpitan. Itu kasih juga ya, karena kebangkitan itu kan wujud kasih Allah yang paling nyata sebetulnya lewat proses proses penderitaan ya, dan kemudian kematian Kristus, kira-kira begitu ya. Ya, betul sekali Bung Jerry. Saya pernah membaca, tapi saya lupa. Saya pernah membaca satu puisi ya. Paskah adalah kisah cinta tak bertepi. Ya, kira-kira itulah bagaimana kasih tanpa akhir gitu ya. Itu kan sudah, kasih Allah yang agung itu. Ya. Nah, saya mau ke Pendeta Andreas ya. Pendeta Andreas ini sebagai Komisi Teologi PGI yang katakanlah menggodok ya dan menghasilkan pesan Paskah sebagaimana yang sudah diedarkan di gereja-gereja. Nah, mungkin Pak Andreas bisa cerita tentang proses bagaimana ini dibicarakan, kenapa memilih perikop Roma pasal 8 ini gitu ya, lalu apa konteks yang melatari pengambilan atau pemilihan perikop ini gitu di Komisi Teologinya ya. Terima kasih Pak Jerry. Memang kami biasa berkumpul untuk membicarakan kalau kita akan membuat atau merayakan satu acara gereja ini, misalnya dalam hal ini Paskah. Jadi kami berkumpul anggota Komisi Teologi dan kami membicarakan topik apa yang tepat untuk tahun 2022 ini. Karena anggota-anggota cukup banyak, kita berdiskusi dan tentu juga kita melihat kembali ke leksioneri gereja, leksioneri gereja, bacaan-bacaan, dan memang pas sekali sesuai dengan providensia dari Allah. Barangkali ini ayat Roma pasal 8 ada di situ. Kemudian kita juga melihat konteks kita pada saat ini. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan paling kuat. Karena begini Pak Jerry, ketika pandemi ini dimulai, pesan Paskah PGI yang disebarkan itu adalah mengenai pengharapan. Tahun kedua kita masih dalam pandemi, tahun lalu 2021 kita bicara mengenai kehidupan. Dan kita berpikir tahun ini sangat tepat kalau dari kitab Roma itu kita ambil temanya tentang kasih. Pemeliharaan lah. Pemeliharaan Allah. Jadi ini masih rangkaian dari tema dan pesan Paskah 2020, 2021, dan 2022. Betul, yang semuanya itu ada dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kita ingin berbicara bahwa dalam kondisi seperti itu, 3 tahun lalu kita bicara mengenai pengharapan, ada pengharapan di dalam Kristus. Kemudian tahun lalu kita bicara mengenai perlunya kita merawat kehidupan di tengah-tengah kondisi COVID yang sangat mengganas saat itu. Dan tahun ini kita bicara mengenai sekalipun dalam kondisi yang sulit, kasih Allah itu memegang kita bersama dengan kita. Dan itu membangkitkan kita juga untuk bergerak menuju hari-hari di depan kita. Ya, tadi Pak Andreas mengemukakan bahwa Roma 8 ini dipilih berdasarkan leksioneri ya. Betul. Mungkin Pak Andreas bisa ceritakan ya percakapan di Komisi Teologi terkait dengan
konteks Roma 8 ini dikaitkan dengan yang tadi Pak Andreas sebutkan itu. Konteks kita sekarang ya, sejak 2020 sampai sekarang yang mengalami situasi sulit di tengah pandemi COVID. Ya. Memang betul Pak Jerry, bacaan dari leksionari itu mencakup cukup banyak ayat-ayat dan salah satu adalah dari Roma pasal 8 tadi. Dan kemudian kita sangat bersahati dalam anggota-anggota Komisi Teologi melihat ini sangat relevan. Salah satunya karena memang kitab Roma ini ditulis di dalam suatu kondisi kehidupan jemaat yang tidak mudah. Bahkan kalau kita baca seperti yang Pak Jerry tadi sudah bacakan, ada satu gambaran kenyataan kehidupan jemaat yang tertindas, dalam kesulitan, dalam himpitan, dengan kata lain penderitaan. Dan kita tahu memang itu kondisi jemaat mula-mula, ya itu adalah kondisi hidup yang penuh dengan tantangan, penderitaan. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan mengingatkan, jangan lupa, kasih Allah tetap memegangmu. Karena penderitaan umumnya membuat orang menjadi pahit, kadang-kadang muncul kemarahan, keputusasaan, mungkin menyerah, kecewa, kadang-kadang malah marah pada Tuhan juga, bertanya Tuhan di mana, seperti itu. Tapi inilah, maka kita melihat ini cocok sekali sebagai satu pesan buat kita bersama, termasuk buat kami di Komisi Teologi, bahwa Tuhan tak meninggalkan kita, kasih-Nya tetap memegang kita, dan itu menjadikan kita masih punya sumber daya, masih punya kekuatan untuk tetap bisa menyalurkan kasih kepada orang-orang lain. Ya, ada dimensi imperatif keluar juga ya, bahwa betul, itu jelas. Ya, kasih itu mengalir, Pak. Kasih harus keluar. Iya, menarik ya, karena di samping perasaan ya, atau perasaan bahwa penekanan kepada kasih Allah yang terus menemani ya, dan bersama-sama dengan kehidupan manusia atau kehidupan umat ya, menemani atau ada dalam situasi susah, duka dan lain-lain. Tapi juga ada pesan untuk bagaimana kasih ini disampaikan kepada yang lain ya. Apalagi pandemi ini kan mengena ya, atau semua orang mengalaminya gitu ya. Jadi pesannya juga kepada umat beragama lain ya, tidak hanya untuk warga gereja gitu ya. Mudah-mudahan pesan ini juga akan dibaca ya, saya kira. Harusnya begitu ya, dibaca oleh semakin banyak orang ya, tidak hanya warga gereja atau umat Kristen secara khusus gitu. Nah, kita akan melanjutkan percakapan kita untuk makin mendalami dan melihat apa makna dan apa hal penting yang ingin disampaikan lewat pesan Paskah PGI tahun 2022 ini, setelah kita mendengarkan beberapa selingan berikut ini. Saya Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, mengajak umat Kristiani di berbagai tempat untuk mendukung dan mendoakan perayaan Paskah Nasional tahun 2022 yang akan kita rayakan di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara pada tanggal 17 Mei mendatang. Kiranya momentum Paskah tahun ini menjadi penguatan bagi kita anak bangsa dalam kehadiran kita di tanah air tercinta Indonesia. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Sobat PGI, kita akan melanjutkan percakapan kita tentang tema dan pesan Paskah PGI tahun 2022. Nah, Ibu Pendeta Kris ya, kan di tema ini yang disebarkan oleh PGI ya, tema dan pesan Paskahnya, ada lukisan itu, atau ada gambar ya, ada gambar. Mungkin Ibu Pendeta bisa menjelaskan gambar ini dan apa makna gambar ini dikaitkan dengan tema dan pesan Paskah tahun 2022 ini. Baik Bung Jerry, beberapa bulan lalu ya kita mengedarkan ilustrasi dari tema Paskah tak terpisahkan dari kasih Allah ini. Ilustrasinya adalah konteks bisa Timor. Diperlihatkan nggak apa-apa itu. Ilustrasinya adalah konteks Timor dan
saudara-saudara kita di Timor itu merefleksikan kebangkitan imannya melalui lukisan yang dilukis oleh seorang anak muda bernama Efraim Jaradima. Apresiasi kami ya untuk Efraim Jaradima, anak muda di Timor yang mengekspresikan iman bangkitnya dari kehancuran yang dibawa oleh bencana Seroja, bencana alam Seroja yang menghancurkan berbagai macam. Iya. Itu beberapa waktu lalu kita tahu terjadi di NTT. Betul, hampir menyeluruh ya di daerah NTT. Lalu ilustrasi inilah yang dipakai karena beberapa daerah juga kita di tanah air tercinta ini juga mengalami bencana ya, mengalami bencana, dan ilustrasi ini dipakai untuk menggambarkan kebangkitan dari semangat yang patah, harapan yang sempat hilang sirna. Saya kira tadi Pak Andreas mengatakan begitu ya, ketika terkena bencana alam atau non alam, manusia seringkali diganggu kesetiaannya, bahkan kepada sampai Tuhan, menggugat Tuhan. Jadi ini adalah satu ilustrasi bagaimana kebersamaan satu komunitas yang bangkit ya, digambarkan di sini, dan ini sudah diedarkan dengan harapan ini bisa biasanya ilustrasi itu berguna untuk mendukung lebih menguatkan makna itu sendiri ya, dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 tadi. Bagaimana bangkit di sini juga terkait bagaimana menanggulangi bersama-sama tantangan finansial yang dialami akibat bencana. Bagaimana semangat kebersamaan itu tidak hilang, tapi semakin menguat. Dengan konteks seperti ini ya, alam turut ya, semesta turut menjadi saksi dari tak terpisahkannya manusia dari kasih Allah. Kalau lihat itu kan ada gereja di bagian sebelah gitu ya, sebelah kiri kalau dari saya ini. Iya, gereja. Kemudian ada laut di sana karena Seroja ya, itu ya. Kemudian ada rumah dan ada orang-orang yang bekerja sama untuk katakanlah ya untuk terus hidup ya, untuk terus hidup dan melakukan sesuatu ya, membangun harapan bersama terhadap ya katakanlah bencana. Jadi itu spirit kebangkitan juga bangkit kembali, betul sekali Bung Jerry. Ada ribuan rumah yang hancur, tempat tinggal yang hancur, sarana-sarana pendidikan hancur, dan semangat yang bangkit ini membangun kembali dengan keyakinan tadi kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Menarik sekali ini dilukis oleh seorang anak muda. Keren lah ya. Keren ini, ia sedang mencoba menggambarkan ya bagaimana dari kehancuran itu bisa bangkit seperti ini. Dan itu ya sebetulnya tidak hanya bencana ya, derita ini sekarang dengan COVID gitu ya, pandemi COVID sudah 3 tahun gitu. Jadi kena juga gambar ini dengan situasi kita sekarang dan dapat makna kebangkitan itu sendiri ya. Betul Bung Jerry, betul. Iya. Oke, baik, saya mau ke Pak Andreas lagi soal bagaimana relevansi ya, katakanlah relevansi tema, topik atau pesan Paskah ini dalam situasi kita sekarang, dalam konteks atau apa pesan penting yang sebetulnya perlu diingat ya, dan kemudian diakselerasi oleh umat kita itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika perayaan-perayaan Paskah itu dilakukan. Pak Jerry, Paskah itu adalah soal kebangkitan. Ya. Dan kalau kita berbicara kebangkitan dalam konteks kita saat ini memang menjadi satu tema yang sangat relevan, karena kita sudah mengalami banyak keterpurukan, baik oleh karena pandemi COVID maupun bencana alam seperti tadi sudah diperlihatkan, misalnya terjadi di NTT dan di berbagai tempat lain. Dan kita juga melihat begitu banyak terjadi konflik-konflik di dalam masyarakat kita, kekerasan yang terjadi. Dan sebenarnya di balik semua itu ada satu kerinduan dalam diri kita. Kita ingin bangkit lagi, kita ingin bangun lagi, seperti itu spirit gambar apa ya? Spirit gambar seperti itu. Walaupun mungkin dengan cara sederhana, ayo kita mulai langkah pertama, langkah kedua, kita mau bangun kembali.
Ini sebenarnya mengatakan bahwa di dalam diri manusia masih ada satu keyakinan, masih ada satu keyakinan bahwa di tengah-tengah keterpurukan saya bisa bangun. Nah, kita memperlihatkan lewat pesan PGI ini bahwa keyakinan ini sebenarnya memang satu jaminan yang sangat kuat itu ada di dalam kasih Allah. Bahwa mungkin kita bisa terjadi keterpurukan, kehancuran, barangkali bahkan dalam kehancuran, keterpurukan itu banyak hal yang terambil dari kita. Seperti nggak ada modal lagi untuk bangun. Bahkan COVID itu orang-orang terkasih pun sebetulnya dekat dengan kita itu diambil. Jadi apalagi yang bisa membuat kita bangun, yang bisa membuat kita bangkit. Kemudian kita menyadari masih ada satu yang tidak pernah terpisahkan dari kita, kasih Allah. Itu yang menjadi modal buat kita untuk bangun. Tapi sekali lagi ini bukan hanya soal saya bangun sendiri. Ini kondisi masyarakat yang kita menanggung nasib yang sama, penderitaan yang sama, keterpurukan yang sama. Kalau kasih itu bisa membuat saya melangkah lagi untuk bangun, saya juga sangat yakin bahwa kasih itu masih bisa saya alirkan kepada orang lain, supaya orang lain juga menemukan kekuatan untuk bangun. Dan itulah sebenarnya membuat gereja, membuat orang-orang Kristen tidak lagi hanya melihat diri, tidak hanya melihat ke dalam, tapi juga melihat keluar. Seperti tadi saya katakan, kasih itu mengalir. Dan kalau kita mengalami kasih Allah yang membangkitkan kita, membangunkan kita, kasih yang ada dalam Yesus Kristus itu, dan kasih inilah yang seharusnya juga menjadi modal untuk membangun orang lain. Ini yang memberikan kita keterkaitan dengan tema tahun lalu, yaitu bahwa kita mengalirkan kasih. Yang 2 tahun yang sebelumnya itu adalah pengharapan. Jadi kasih ini sebenarnya yang membuat kita tetap akhirnya setelah berbagai kehancuran terjadi, keterpurukan, masalah, bencana, kita masih bisa mengatakan saya mau melangkah lagi. Ya, yang menarik sebetulnya tadi apa Andreas sebutkan, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks kebangkitan ini ya. Karena keterpurukan itu membuat kita depresi, kehilangan harapan, kecewa dan lain-lain. Tapi kebersamaan bersama dengan teman, bersama dengan saudara dan semua masyarakat yang lain itu akan membuat kebangkitan itu menjadi makin indah gitu ya, dan makin bisa kita harapkan ke depannya. Sebagaimana tadi gambar itu juga menunjukkan itu ya. Secara simbolik ya, gimana masyarakat itu mengusahakan secara ekonomi, membangun rumah, membangun perekonomiannya gitu, masak bersama atau apa itu tadi ya. Tidak putus harapan. Tidak putus harapan gitu. Gitu ya, saya kira ini pesan-pesan yang penting ya, yang mungkin perlu kita sadari dan kita refleksikan bersama dalam kehidupan beriman dan kehidupan bermasyarakat. Nah, terakhir Ibu Pendeta Krisa, apa yang mesti dilakukan oleh gereja-gereja dengan pesan pasca PGI di 2020 ini? Bagaimana itu katakanlah diimplementasikan atau dilaksanakan di gereja-gereja kita di Indonesia? Ya. Diharapkan tema pasca ini dilanjutkan sampai ke komunitas-komunitas Kristen yang merayakan Paskah, sehingga dalam perayaan Paskah itu bermakna, ya, bukan sebagai satu rutinitas atau bagian dari perayaan-perayaan ya, bagian dari perayaan-perayaan semata, tetapi punya makna, yaitu makna membangkitkan sesama sebagai penyaluran kasih yang tadi disebut kasih tak bertepi itu ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu kita melihat bahwa lebih rame Paskah nih dari Natal. Misalnya di daerah Bung Jerry nih. itu kalau perayaan Paskah tuh udah 1 bulan sebelumnya ya, ada pawai, ada prosesi, ada penyalipan merupakan penyalipan ya begitu. Dan izin Bung Jerry, ada Paskah Nasional juga nih yang digagas oleh 8 lembaga-lembaga Kristen Aras Nasional ya, juga menggunakan tema yang sama. Ya, tema ini diakomodir untuk Paskah Nasional 2022 yang akan dilaksanakan di Melongguane, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara
pada 17 Mei 2022. Tapi sudah akan mulai launching kegiatan Paskah itu hari Kamis besok tanggal 14 April. Di sana juga dengan ada seperti tadi prosesi-prosesi dan lain-lain sebagainya, dan ada aksi-aksi sosial. Jadi yang diharapkan adalah bahwa gereja-gereja atau komunitas-komunitas Kristen merayakan Paskah 2022 ini maknanya tadi, jangan bergeser di tadi, sehingga punya arti lah, tidak sekedar sebagai perayaan aja gitu. Ini kan dibuat di PGI gitu ya, kemudian dikirim ke gereja-gereja, lalu di gereja-gereja ini diapakan? Jangan disimpan di file-file Android atau handphone atau apa gitu ya? Bagaimana supaya gereja-gereja juga tahu bagaimana itu digunakan ya, supaya semakin banyak orang mendengar atau membacanya, sehingga dengan sendirinya mungkin memaknainya dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Betul, sepakat. Jadi ini tidak sekedar menjadi sudah capek-capek dirumuskan ya. Tapi perayaan-perayaan di gereja-gereja sampai di komunitas terkecil itu terjiwai dari tema tadi tentang tak terpisahkan dari kasih Allah, sehingga ini akan paling tidak membangkitkan umat dari berbagai keterpurukan tadi. Karena kalau dia hanya sekedar menjadi hiasan dalam liturgis tanpa makna, sayang sekali akan perayaan-perayaan ini akan kehilangan makna, dan ia hanya sekedar menjadi perayaan yang semu, perayaan yang ritualisme biasa ya. Ritual lah ya, katakanlah ritual. Ini gereja-gereja juga senang berritual ya. Yang mohon maaf, kadang-kadang mungkin ritualnya sudah lebih wah daripada maknanya nggak nampak dan hilang. Jadi diharapkan sekali bahwa ketika ini disebarluaskan, maka perayaan-perayaan itu semegah, semeriah apapun atau sesederhana apapun, maknanya tadi bangkit dari keterpurukan, menyalurkan kasih untuk membangkitkan sesama dari berbagai himpitan, dari berbagai tantangan-tantangan hidup. Baik, kira-kira terima itu, kasih. Pak Andreas mungkin akan mengatakan sesuatu lagi sebelum kita akhiri. Saya sudah sangat setuju dengan Ibu Krisya mengatakan memang ini jangan disimpan atau sekedar menjadi ritual, tapi betul-betul perlu diimplementasikan, Pak Jerry. Ya, kita tentu menjadikan tema dalam perayaan Paskah kita, tema dalam khotbah kita, mendorong jemaat untuk mengalami kembali kasih Allah itu di tengah-tengah kedukaan, kesedihan, ekonomi yang menurun, kita tetap bisa mengalami kasih Allah itu ada bersama kita. Tapi juga harusnya gereja bersama dengan anggota-anggota jemaatnya dan setiap individual orang-orang Kristen bisa terdorong untuk juga memperhatikan orang lain yang terpuruk. Jadi biar ada program-program Paskah, bukan aksi nyata yang memperhatikan lingkungan sekitar kita yang mungkin ekonominya turun atau anak yatim piatu karena orang tua meninggal karena COVID ini, atau PHK. Betul, itu banyak sekali yang seperti demikian dan banyak orang yang tidak dapat pekerjaan. Mulailah mungkin ini kasih yang kita alami yang mulai membangkitkan, membangunkan kita, juga menjadi kasih yang dapat kita salurkan kepada orang lain, ikut membangun dan membangkitkan orang lain di dalam kesedihan dan kedukaan mereka. Menarik sekali, supaya orang lain juga merasakan kasih Allah itu ya. Betul. Jadi jangan menikmati kasih Allah itu sendiri, tapi harus dibagi juga dengan orang lain ya. Sebagaimana kita mengalami kasih itu, orang lain juga harus mengalami. Betul, Bung. Apalagi kita melewati kemarin ya masa-masa sulit, sehingga kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang egonya muncul berebutan vaksin atau apa segala macam. Dalam situasi sulit memang kadang-kadang egonya kehilangan kasih ya. Kita kehilangan kasih dengan ego yang terlalu menonjol ya. Dia mau sebenarnya ada juga yang menumpuk minyak goreng. Itu hanya meraup tanpa berbagi lagi. Ya, masyarakat kecil yang tergantung pada minyak goreng ambruk ya. Betul. Kehilangan kasih lah. Pilar-pilar itu hilang. Baik,
kita harus mengakhiri supaya Baik, Bung. supaya pesan ini segera bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta Andreas Himawan. Sama-sama Pak Jerry. Dan Pendeta Chris Gosal Sama-sama, Bung untuk Jerry. percakapan ini. Sobat PGI, kiranya percakapan kita tentang tema dan pesan Paskah 2022 ini bisa menginspirasi kita memaknai kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam merayakan dan memaknai perayaan-perayaan Paskah yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Ya. Jika ada pesan, komentar, dan saran Anda bisa menuliskan dalam kolom komentar yang tersedia. Demikian Suara PGI kali ini bersama saya Jerry Sumampo. Terima kasih, kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya.